Shalom dan selamat pagi bagi semua kita. Sebelum kita bermula, ada beberapa pengumuman saya ingin sampaikan kepada kita. Oke, sekiranya kalau di pertengahan ibadah jika Anda disconnect ataupun terleft, boleh join guna link yang sama untuk join kembali dan saya saya mohon supaya semua kita menyertai ibadah kita sampai penghujung. That means sampai doa penutup dan doa pemberkatan. So kita stay dalam ibadah until last. Dan juga bagi rekan-rekan, kalau tidak keberatan, mungkin boleh on camera dan leave it on sepanjang ibadah kita supaya kita pun pas pun lihat muka kita apabila dia buat khotbah dan sharing. Oke. So sekian info. So mari kita bermula ibadah kita pada hari ini, dan sebelum kita mulai saya ingin baca dari firman Tuhan dari 2 Korintus bab 3 ayat 17 dan 18. Jika Anda ada Alkitab dan dekat Anda, boleh membuka bersama-sama dan boleh baca bersama-sama. 2 Korintus bab 3 ayat 17 dan 18. Ini 2 Korintus bab 3 17 hingga 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ada hadir bersama kita di mana saja kita ada. Kita tidak boleh bersembunyi dari Dia. Dan apabila kita menghidupi firman Tuhan hari demi hari, kita diubah, sikap hidup kita diubah, cara pikir, cara kita bergaul dengan orang ubah, dan hari demi hari kita diubah oleh Tuhan. Yang dalam versi Inggris dia berkata, we are being transformed into the same image from one degree of glory to another. So hari demi hari kita diubah oleh Tuhan. So kita bersyukur karena kesempatan kita ada pada hari ini untuk bersama-sama gabung di dalam ibadah melalui Zoom, dan saya amat gembira melihat rekan-rekan, dan saya mengalu-alukan kedatangan dan kehadiran Anda dalam ibadah melalui Zoom ini. Mari sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari saya ajak kita untuk doa pembukaan. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Kami masih boleh beribadah dari tempat kami masing-masing melalui Zoom karena kesempatan Engkau beri kepada setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak sempat join ibadah bersama kami pada hari ini. Biar mereka merasa hadirat-Mu di mana saja mereka berada, baik di tempat kerja, baik di rumah. Dan pada pagi ini, kami umat-Mu datang mencari wajah-Mu. Kami merindukan Engkau ya Bapa. Dan kami persembah hati kami pada pagi hari ini. Biar semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah kami dalam tangan-Mu. Dari mula, pertengahan sampai akhir. Engkau menyertai setiap kami, memimpin setiap kami. Dan biar berkat kami akan terima melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan. Biar hati kami akan dipenuhi oleh kasih-Mu.
dan damai-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dengan syukur, dan semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Baik, jemaat yang saya kasih, mari kita bersama-sama naikkan pujian bagi Allah kita, and let's worship Him together. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada kita semua yang mengikuti ibadah live online pada hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mau bersyukur pada Dia. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkatkan pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Itu Tuhan kita yang sangat baik untuk kita. Kita katakan dengan iman kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan, aku hidup Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia Tuhan Allah kita. Kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Tuhan Allah kita baik, Tuhan Allah kita mulia. Berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita teruskan pujian kita yang mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahi oleh karena kasih, setia, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersorak bagi dia. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan untuk Allah kita, karena semua kita sudah diberkati oleh Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siapa puji Tuhan? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas karena kemuliaan Tuhan dalam hidup kita yang telah memberkati kita. Amin. Kita menyembah Allah kita yang hidup dan tidak ada tertandingi oleh siapapun di dunia ini, karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Jemaat Tuhan, kita katakan, aku di haleluya. Tuhan Allah kita yang luar biasa untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Aku diberkati. Kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk menyembah Dia. Kita katakan, ku beri yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan
segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Mari kita angkatkan pujian ini. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Mari kita menyembah Yesus kita. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Masa seterusnya saya serahkan kepada Pastor. Shalom dan selamat pagi semua. Selamat datang kepada yang baru saja join kita. Beri saya sedikit waktu untuk saya share screen. Baiklah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya kita semua yang hadir pada pagi ini sangat-sangat rindu akan Tuhan, sangat-sangat rindu akan jamahannya, sangat-sangat rindu akan kehadirannya, malah sangat-sangat rindu akan berkat kemurahannya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-harian. Minggu ini adalah minggu terakhir. Saya akan membicarakan topik bulanan kita, yaitu persembahan dan persepuluhan. Bagi jemaat yang baru dengan SIB nilai, untuk pengetahuan Anda, setiap bulan kita ada tema besar ya. Setiap bulan kita ada tema besar, dan tema besar untuk bulan ini seperti saya katakan tadi, persembahan dan persepuluhan. Namun setiap minggu kita ada tema khusus ya, tema khusus yang merefleksi tema besar itu, dan tema khusus kita untuk minggu ini ialah senangkan hati Allah, maka kamu akan disenanginya ya. Saya ulang lagi, tema khotbah untuk minggu ini ialah senangkan hati Allah, maka kamu akan disenanginya ya. Nah, sebelum saya terlupa, saya ingin memaklumkan semua, namun di dalam grup WhatsApp gereja kita akan dimaklumkan kemudian bahwa minggu hadapan adalah minggu perjamuan kudus. Minggu hadapan adalah minggu perjamuan kudus. Maka itu tema khotbah minggu depan berkisar tentang pengorbanan Yesus, karya kasihnya di atas kayu salib, dan sebab-sebab kita berpartisipasi di dalam mengambil perjamuan kudus ini ya. Itu minggu hadapan. So sebelum kita melanjutkan dengan lebih dalam lagi makanan rohani yang akan kita nikmati pada pagi ini, mari saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Saya pimpin kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terlebih dahulu kami bersyukur buat perlindungan pemeliharaan-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami rasakan di hari-hari yang lalu. Sehingga pada pagi ini kami dapat hadir bersama, sekalipun secara online, untuk beribadah. Kami tahu keakraban kami, keintiman kami dengan Engkau yang akan menyegarkan kami, yang akan menguatkan kami. Malah lewat daripada pemberitaan sabda firman-Mu,
kami akan diperteguhkan, kami akan diperingatkan, malah kami akan tertegur. Dan kami sebentar saja lagi akan mulai belajar daripada kebenaran firman-Mu. Hamba dengan rendah hati mohon pimpinan-Mu Roh Kudus untuk menghuraikan apa yang tertera di dalam Alkitab dan menjelaskan isi hati Tuhan untuk semua yang ada pada pagi ini. Hamba juga berdoa, Roh Kudus, Engkau yang memberi pengertian buat jemaat supaya mereka dapat memahami dengan lebih dalam lagi, lebih daripada apa yang dihuraikan, disampaikan oleh hamba. Dan hamba berdoa biar semua yang ada pada pagi ini tidak akan berada dalam keadaan sia-sia. Mereka akan diberkati lewat daripada ibadah pagi ini dan seterusnya lewat daripada berjalan bersama dengan Engkau setiap hari di hari-hari yang akan mendatang. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sesuatu ya. Karena rata-rata kita di sini adalah orang yang bekerja di dunia sekuler, right? Rata-rata kalian di sini adalah orang yang bekerja di dunia sekuler. Maksudnya, okay, apabila Anda bekerja atau berada di dunia sekuler, khususnya di dalam sebuah company, di dalam sebuah pertubuhan, salah satu cara untuk Anda mendapat promosi, salah satu cara Anda mendapat peluang, ataupun salah satu cara Anda naik di dalam posisi Anda, selain daripada bekerja keras, Anda harus menyenangi pihak-pihak atasan, betul? Mana ada majikan, okay, bagi tahu saya, Brother Sam, saya suka ambil Brother Sam dan saya pernah minta permission dia supaya, okay, Brother Sam betul kan, mana ada majikan yang suka pekerja yang memberontak, betul Brother Sam? Mana ada majikan yang suka pekerja yang selalu lupa, tidak sungguh-sungguh dan sebagainya ya. In order untuk kita meraih sesuatu itu di dalam sebuah company, di dalam sebuah perusahaan, sebuah kilang, we must be on top form kata orang putih, dan kita harus juga punya relationship yang baik dengan majikan kita, dengan pihak atasan kita. Okay? So itu sesuatu yang saya mau kita renungkan ya, di dunia luar sana ya, di dunia luar. Itu adalah cara sesuatu itu berlangsung, oke? Itu adalah proses bagaimana seseorang itu boleh meraih peluang, boleh meraih kebaikan, boleh meraih promosi ya di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya di dunia luar. Namun pada pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dari perspektif Alkitab. Oke, dari perspektif Alkitab. Apa yang dinyatakan oleh Alkitab? Apa yang boleh kita pelajari daripada Alkitab? Oke, so daripada kitab Malayaki, oke, pasal yang ketiga ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11 di Perjanjian Lama. Oke, kitab Malayaki adalah kitab yang terakhir di dalam Perjanjian Lama sebelum Allah mendiamkan diri selama 400 tahun dan kemudian baru Injil muncul. So kalau kalian lihat ya, pastor tunjukkan kepada kalian. Oke, ini Alkitab kalian semua lihat. Oke, kitab Malaki. Kitab Malaki adalah yang di paling akhir ini. Lihat ya. Saya bagi visual. Kitab Malaki adalah yang paling akhir di Perjanjian Lama. But then again, bila pergi Perjanjian Baru ada 2 lembaran kosong. Oke. Cikgu saya di sekolah Alkitab pernah berkata bahawa 2 lembaran kosong ini mewakili 400 tahun Allah berdiam diri sebelum munculnya Injil, sebelum kedatangannya Yesus Kristus. Oke, so apa yang kita akan lihat daripada kitab Malaki pada pagi ini ya? Saya akan membacakan untuk kita semua daripada ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Oke, itu kata Tuhan ya, kata Allah ya. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya
hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Oke, so kita akan lihat sedikit latar belakang, ya. Nah, penulis kitab ini adalah Maleakhi sendiri, ya. Sekitar tahun 470 hingga 440, minta maaf, terbalik itu 440 hingga 470 sebelum Masehi. Nah, selepas pembangunan Bait Allah dan sezaman dengan Ezra dan Nehemia, ya. Pada waktu Maleakhi menulis surat atau kitab ini, minta maaf bukan surat, kitab ini, umat Allah sedang melalui saat sukar karena mereka masih lagi di bawah pemerintahan Persia, ya, yang telah mengalahkan Babel. Nah, untuk pengetahuan kamu, umat Allah apabila mereka keluar daripada Egypt atau daripada Mesir, di sepanjang perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, mereka tidak hidup dengan smooth, tanpa ada halangan, tanpa ada cabaran, tanpa ada penjajahan, tanpa ada pembuangan. So ini adalah di antara obstacles, cabaran yang harus dilalui oleh umat Israel setelah mereka ditawan atau dibuang dan ditawan oleh Babel. Kemudian Persia menyerang Babel dan mereka di bawah Persia, mereka belum juga temukan kemerdekaan. Mereka belum temukan kemerdekaan di bawah Persia. Dan mereka menderita karena cukai yang tinggi. Itu dapat kita lihat dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama. Begitu juga oleh musim kering dan kerosakan pertanian yang disebabkan oleh belalang pelahap, ya. Itu yang dapat kita baca di dalam petikan yang tadi itu, ya. Sehingga timbul kelaparan di kalangan umat Allah. Nah, oleh yang demikian, banyak orang di Yahuda dan itu termasuk para pemimpin agama mulai mempertanyakan apakah Tuhan masih menyertai dan benar-benar peduli akan umatnya. Nah, maka itu dalam pasal yang ketiga, Allah menegur umatnya yang merompak daripadanya dan berjanji akan mengembalikan kesenangan jika mereka jujur dan takut akan Allah. Dengan syarat mereka mengembalikan miliknya. So di dalam petikan yang kita baca ini tadi, jemaat Tuhan, saya ingin tegaskan di dalam petikan yang kita baca tadi ada dua hal di sini. Pertama sekali bertobat, oke, dan yang kedua memberi kembali apa yang memang milik Allah. Mengapa ada perkataan bertobat? Oke, umat Israel ketika mereka di bawah penindasan Babel dan juga di bawah penindasan Persia, mereka sudah tidak lagi memberi kembali apa yang milik Tuhan. Segala yang mereka tanam, segala yang mereka tuai, segala yang mereka ternak, apabila mereka menikmati hasilnya, mereka tidak lagi memberi kembali kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh moyang-moyang mereka sebelum ini. Mereka meminta Tuhan untuk memberkati mereka, tetapi mereka sangat susah mengembalikan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Ini umat Israel, ya, ini umat Israel. Oke, konteks pembacaan kita, ya, yang disebut. Oke, konteks pembacaan kita ini, mereka ini, ya. Mereka waktu itu minta kepada Tuhan, tetapi apabila Tuhan memberkati mereka, apabila Tuhan memberi tanaman mereka berhasil, apabila Tuhan memberi hujan sampai lembu, sapi, domba mereka dapat minum, rumput hijau, ternakan menjadi gemuk, mereka lupa untuk mengembalikan korban syukur kepada Tuhan. Mereka lupa untuk memberi bahagian Tuhan. Mereka pandai minta, tetapi bila sampai kebahagiaan beri kembali, mereka sangat susah sampai mereka membuat-buat lupa. Oke, itu perkataannya, membuat-buat lupa sampai mereka tidak mengendahkan untuk melakukan apa yang telah diajarkan kepada mereka oleh moyang-moyang mereka. Jadi dalam case ini Tuhan tersinggung. Tuhan tersinggung kepada bangsa Israel ini. Kamu pandai minta daripadaku, tetapi kamu tidak pandai mengembalikan apa yang aku telah berikan kepadamu.
Dan oleh karena yang demikian, saban hari situasi mereka menjadi sangat sukar. Oke, belalang pelahap. Kamu tahu apa itu belalang pelahap? Dulu anti saya di Favors Camp Miri ya, di apa namanya ini, di camp tentara di Miri, anti saya, uncle saya tentara, di camp tentara itu mereka tanam asparagus. Tahu asparagus? Mereka tanam banyak asparagus. Oke, saya sangat suka makan itu asparagus, macam apa rasa-rasa orang putih kan, makan asparagus. So saya sangat suka makan asparagus. Tetapi di sepanjang mereka tanam itu asparagus, ada satu waktu belalang akan datang, bukan satu ekor, tapi berpuluh-puluh ekor belalang akan datang pergi makan itu asparagus. Ada satu waktu. Nah inilah waktunya anti saya suruh saya bawa itu plastik dan bawa itu rotan. Supaya pukul itu belalang masuk plastik dan itu belalang kami panggang. Rasalah dia, siapa suruh itu belalang makan asparagus. Akhirnya dia yang kena makan. Oke? So itu belalang yang sama. Oke? Sifatnya belalang itu mereka datang meragut. Ya, apabila datang ini meragut satu tanaman, ianya akan rusak. Sama seperti pada waktu bangsa Israel di bawah pemerintahan Babel dan Persia. Mereka bukan hamba lagi, tetapi mereka adalah tawanan. Oke, saya ingin ulang pemahaman ini kepada kita. Waktu mereka di Mesir, mereka adalah hamba. Orang Israel adalah hamba ketika mereka di Mesir. Tetapi apabila mereka sudah keluar dari Mesir, walaupun mereka di bawah tawanan Babel dan tawanan Persia, tetapi mereka masih hidup seperti orang biasa. Mereka boleh menternak domba, mereka boleh bercocok tanam dan sebagainya. So apabila mereka bercocok tanam pada waktu itu, belalang pelahap ini datang memakan dan merosakkan tanaman. Dan pada masa yang sama dalam petikan kita baca tadi ya, kita baca tadi pohon anggur di padang, apa dia bilang? Pohon anggur di padang tidak berbuah. Satu-satunya sebab mengapa pohon anggur tidak berbuah karena pokok anggur ini mau mati. Alasannya kenapa pokok anggur ini mau mati? Kalau saya tidak minum satu hari, coba tegur saya. Silap-silap hari bulan pastor kamu akan jadi incredible Cewa. Gurau saja ya, gurau saja. Tenang, ya, tenang. Oke. Pokok anggur karena kekurangan air dia tidak berbuah sebab dia layu, dia mau mati. Jadi selain daripada ancaman belalang ini tadi, kawasan mereka ataupun orang Israel pada waktu itu menghadapi masalah dengan pokok anggur mereka sebab tidak hujan. Okay? Jadi Allah berkata, kembalikan apa milikku. Bila kau kembalikan apa milikku, kau tengok apa aku buat kepadamu. Kau pandai minta, tapi kau tidak pandai kasih thank you sama aku. Lebih kurang saya refresh ya, saya menerjemah. Kau pandai minta sama aku, tapi kau tidak pandai kembalikan kepadaku. Coba aku kembalikan apa yang aku bagi sama kau. Kau tengok, aku kasih 10 lagi. So, saya pernah dengar khotbah daripada Yusuf Roni, ya. Yusuf Roni dia berkata, apabila tangan kita ini full, kata Yusuf Roni, ya, kita tidak dapat lagi memegang apa-apa kalau tangan kita ini penuh. Betul? Kecuali kita melepaskan sesuatu, dengan itu baru kita boleh memegang hal-hal yang baru. Berkat-berkat yang baru. Karunia-karunia atau talenta-talenta yang baru. So that makes sense. Apa yang kita terima kepada Tuhan, kita agihkan. Kalau tangan kita full, kita agihkan. Kita memberi, kita berfungsi. Tidak kiralah kita memberi kepada orang miskin, kita memberi kepada jiran, kita memberi kepada gereja, kita memberi kepada hamba Tuhan. Tidak kiralah. Yang paling penting, kita belajar memberi. Ya. So, kita akan mulai belajar daripada sabda firman Tuhan pagi ini, ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat 10 hingga ayat yang ke-11? Oke, dalam ayat yang ke-10, umat Tuhan diperintahkan untuk membawa persembahan dan persepuluhan ke bait Allah. Lihat ya. Bawalah persembahan persepuluhan ke rumah pembendaharaan. Pada waktu dulu, rumah pembendaharaan ini bermaksud jabatan accountant ataupun dalam bahasa hari ini bendahari gereja. Oke, rumah pembendaharaan ya, dalam bait suci itu maksudnya. Allah berkata, bring your offering into the church. Give it to the
Apa bendahari dalam bahasa orang putih, bro? Treasurer. Give it to the treasurer. Bagi kepada bendahari supaya melalui persembahan itu pelayanan Tuhan dapat diteruskan, hamba-hamba Tuhan dapat diperhatikan. Oke, itu yang dimaksudkan. Oke, nanti kita akan belajar mengapa ya. Ada dua sebab untuk hal ini, agar ada persediaan makanan di rumahnya dan supaya ada berkat dilimpahkan. Oke, kita lihat supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ayat ini sendiri bukan Pastor Billy yang cakap, saya ambil daripada ayat ini sendiri ya. Ada dua sebab supaya ada persediaan makanan di rumahku dan juga tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu sebabnya very easy. Mengapa kita membawa persembahan kita ke gereja? Why we must give our offering ataupun persepuluhan kepada gereja? Itu sebabnya. Yang pertama sekali untuk meneruskan pelayanan Tuhan di bumi ini. We must take part, macam khotbah saya minggu lalu. Bagaimana kita ada peranan di dalam kingdom of God di bumi ini. Dengan sama-sama mengusahakannya, dengan sama-sama finance-kannya. Apa yang kita buat untuk gereja ini, itulah pelayanan kita. Itulah expanding the kingdom of God on this earth. Itulah cara kita. Banyak orang tanya, Pastor, bagaimana kita turut serta di dalam membina kerajaan Allah di bumi ini? Ini salah satu caranya. Membantu keuangan gereja supaya apabila gereja itu punya keuangan, kita masih ada gereja, kita masih ada gedung gereja, dan oleh karena keuangan yang stabil, kita boleh buat banyak pelayanan. Kita lihat gereja-gereja besar, Pastor Billy, kan bagus kalau SIB nilai macam gereja SIB. Kita mulai membanding, betul? Kan bagus kalau SIB nilai macam gereja Metodis, macam gereja Anglican, macam gereja Lutheran, mereka banyak aktiviti, mereka banyak pelayanan. Ya, jemaat Tuhan, betul. Itu karena mereka ada finance yang bagus, yang membolehkan mereka membuka pelayanan, menjana pelayanan ini. And all that start from us. Saya ulang lagi, semua itu bermula daripada kita. So, jemaat Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita pelajari, persembahan dan persepuluhan bertujuan kontekstual ya, kontekstual. Pada waktu dulu, mengapa Allah berkata kepada umat Israel, bawalah persembahan kamu itu pergi ke bait suci, pergi ke rumah pembendaraan. Mengapa Allah berkata begitu kepada mereka pada masa dulu? Karena pada waktu dulu suku Lewi lah yang menguruskan bait Allah secara sepenuh masa. Dulu tak ada pastor. Dulu tak ada MPG, dulu ada imam besar, dan mereka ini daripada suku Lewi ya. Tugas mereka adalah memperhatikan bait Allah. Dan selain itu, ianya juga digunakan untuk membantu janda, yatim piatu dan orang asing. Nah, mereka yang tidak punya tanah atau mereka yang tidak punya penghasilan tetap. Jadi pada waktu dulu itulah tujuan persepuluhan atau persembahan itu, untuk mereka mengekalkan bangun bait suci itu, untuk mereka menyara imam-imam besar yang datangnya daripada suku Lewi yang memperhatikan bait suci itu. Para jemaat akan datang membawa persembahan mereka. Lewat daripada persembahan serta persepuluhan itu, maka makanan itu ada untuk suku Lewi ini, yaitu imam besar yang memang duduk dalam bait suci itu 24 jam, 7 kali seminggu. So itu sebabnya mengapa Allah suruh mereka bawa, karena mereka sudah tidak bawa lagi. Apabila mereka tidak bawa lagi, maka imam-imam besar, imam-imam atau imam besar, imam-imam yang ada di situ akan kebuluran. Pada masa yang sama, lewat daripada persembahan dan persepuluhan, ianya juga digunakan untuk membantu community di sekitar pada waktu itu. Janda-janda, yatim piatu, orang asing, itu pelayanan jemaat Tuhan. You see, that's why I said, when we give, apabila kita memberi di dalam tangkuk itu kan, selain kita melihat itu adalah bagian Allah,
Oke, selain itu adalah bahagian Allah, pada masa yang sama mentality kita mesti berpikir begini. When I give inside the offering box, I am helping other people. Oke, mungkin kita tidak dapat seperti orang lain, betul? Saya bagi contoh lah, kita tidak dapat buat food bank. Food bank kita nampak setengah gereja buat food bank, kita nampak setengah orang mereka pergi masuk ke dalam satu community, dalam satu kampung, dalam satu area bawa makanan begitu. Mungkin kita tidak dapat buat begitu secara pribadi. There are so many factors why we cannot do that lah, okay? Tetapi apa yang boleh kita buat adalah menyalurkan pertolongan ini melalui gereja seperti ini. Dan bila gereja dapat tahu ada jemaat, ada pelayanan yang memerlukan, kita boleh tolong. So that's one of the reason. Oke, mengapa kita memberi kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang boleh kita pelajari, Allah akan membuka tingkap langit. Nah, pada waktu itu sangat kering, sangat kering, tanaman mati dan belalang menyerang. So berkat yang dimaksudkan di sini ialah hujan. Nah, so mungkin ada yang berkata, Pastor, kenapa bagi hujan? Kenapa tidak bagi berkat dalam bentuk material? Kita kena ingat ya, cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita bekerja. Pemikiran Tuhan tidak sama dengan pemikiran kita. So pada waktu ini, saya ulang lagi ya, pemikiran Tuhan lebih besar daripada kita. Ya, saya mau cerita dengan kamu. Ada satu cerita saya share dulu sebelum saya menguraikan poin yang ketiga. Ada satu cerita. Seorang toke, dia selalu masuk kampung. Toke ini dia orang Cina ya. Biasalah toke memang orang Cina ya. Dia masuk kampung. Dia lihat satu pakcik ini ya. Dalam kampung itu sedang tanam padi. Oke, dia lihat pakcik ini pergi ke satu perkumpulan anak padi. Dia ambil anak samai ya, tahu samai? Kalau bangsa kami panggil samai ya, itu anak padi itulah. Dia ambil anak padi daripada kelompok kecil ini, lalu dia kumpul-kumpul dalam satu bekas, dia bawa pergi sawah yang lebih besar. Dan dia mulai cucuk, dia mulai tanam satu persatu ya, Jadi toke ini dari jauh dia tengok pakcik ini. Lepas pakcik itu habis dia punya kerja menanam samai padi ini, benih padi ini, pakcik itu datang ke pondok padinya. Di situ toke ini datang kepada dia. Jadi toke ini berkata, "Ayo pakcik, selamat pagi." Jadi pakcik itu jawab, "Selamat pagi. Pakcik, saya tengok tadi ya, lu ada sembayang." Dia cakap, "Ya, saya ada sembayang." Itu pakcik cakap. "Oh, oke. Saya mau tanya you pakcik. Siapa pergi tanam itu benih padi dalam itu tanah?" "Saya." Itu pakcik cakap. "Oh, oke. Siapa pergi cabut itu padi daripada itu tanah dan pergi cucuk sana sawah besar?" "Saya." Itu pakcik cakap. "Oh, nanti itu padi ya sudah besar," dia cakap. "Kalau itu padi sudah keluar, siapa pergi tuai itu padi?" "Saya." Itu pakcik cakap. "Oh, oke. Kalau you sudah tuai itu padi ya, siapa hantar itu padi pergi enjin sana, kasih enjin itu padi sampai keluar itu beras?" "Saya." Itu pakcik cakap. "Oke pakcik." Itu toke cakap. "Semua you punya jawaban cakap saya. Sekarang saya mau tanya you pakcik, apa guna you sembayang kalau semua benda pun you buat?" Betul? Make sense? Betul? Banyak kita pikir begitu kan? Kalau semua benda saya buat apa mau sembayang? Mana bagian Tuhan? Satu kali pakcik ini jawab, itu toke diam. Dengar jawaban pakcik ini baik-baik kan? Dengar baik-baik jawaban pakcik. Ini akan mengubah pikiran Anda. Saya pernah macam itu dulu. Saya pernah macam ini toke. If everything I do is me, I drive the car, I do the report, I send it to the office, I do the presentation, saya yang jumpa customer, mana bagian Tuhan? Sekejap. Dengar cerita ini baik-baik. Satu kali pakcik itu jawab toke. "Betul toke. Saya yang ambil itu benih masuk dalam tanah. Betul toke. Saya yang cabut dia, hantar dia pergi sawah sana. Betul toke. Kalau sudah menuai itu padi, keluar padi, saya yang tuai. Betul toke. Saya juga yang hantar dia pergi rumah enjin sana, enjin itu padi sampai keluar beras. Betul toke saya.
Tetapi oke, mengapa saya sembahyang sama Tuhan? Karena saya tidak kontrol itu hujan. Saya tidak kontrol cuaca, oke. Kamu tahu, untuk tanam padi tak boleh banyak air. Kalau banyak air naik, itu padi tenggelam, itu padi tak akan dapat hidup lagi. Dia rosak, dia tumbang. Kalau hujan tak turun, itu air dalam itu sawah makin kurang kering, itu padi pun tak akan hidup. Oke, saya berdoa kepada Tuhan sebab ada benda yang lebih besar, bukan saya yang kontrol. Situ saya perlu Tuhan. Oke, you see ya. Dalam kehidupan kita setiap hari, ada bahagian kita mengusahakan sesuatu. Tetapi ada lagi hal yang lebih besar yang bukan di bawah kontrol kita. Itu yang kita berserah kepada Tuhan. That's why we come to God. That's why we pray to God. That's why we ask for Tuhan, hari ini saya mau pergi office saya. Saya minta supaya hari cerah-cerah saja Tuhan. Karena saya pakai motosikal. Nanti kalau hari hujan sepanjang hari saya tidak dapat sampai office. Esok hari bertimbun kerja saya. Bila bertimbun kerja saya, bos marah. Saya pun mau angin sudah. Akan jadi kegaduhan. You see? There are things that beyond our control. So itu sebabnya kita berdoa kepada Tuhan. So di dalam konteks orang Israel pada waktu ini, kita balik kepada ini. Oke, tanaman mereka mengalami kekeringan. Mereka sedang melalui musim kemarau. Dan hal yang paling bermakna, hal yang paling penting pada waktu itu, bukan duit, bukan emas. Dikasih pun 10 jongkong emas kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kalau hujan itu tidak turun, tidak ada gunanya. Betul? Make sense? So, berkat yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Malaki pasal 3 itu bukan dari aspek material. Saya tidak mau khotbah seperti celebrity preachers ya. Yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah hujan. Apabila dia menurunkan berkatnya, tingkap langit itu, hujan akan turun, maka ternakan mereka akan cukup minum. Tumbuhan-tumbuhan yang ada, pokok-pokok anggur akan cukup air. Tanaman-tanaman itu akan subur karena ada air. Dari situ penghasilan mereka. Dari situ income mereka. Harus ingat, zaman dahulu ada 3 income yang paling besar. Oke? 1 adalah gandum, 2 adalah anggur, 3 adalah ternakan. Itu adalah perusahaan orang pada waktu dulu. Dan kita belajar, kita lanjutkan ya. Dalam ayat 11 pula menceritakan tentang kemampuan dan belas kasihan Allah. Nah, jika umatnya bertobat, seperti saya katakan tadi, ada 2 hal yang kita baca dalam kitab Malaki, bertobat dan memberi kembali. Karena pada waktu itu orang Israel pada waktu itu mereka sudah tidak lagi mengembalikan hak Tuhan. Mereka malah mereka merompak. Kalau di dalam terjemahan baru, ya, Alkitab terjemahan baru, sekejap ya. Nah, kalau dalam Alkitab terjemahan baru ini, tema besar dia, tema perikop itu, oke, tema perikop itu adalah merompak Allah. Nah, kita terkejut. Ada tema-tema lain dalam perikop itu menggunakan perkataan-perkataan yang lain. Ada translation yang menggunakan merompak Allah. When we don't give back to God, we are robbing God. We are stealing from God. Wih, keras betul translation itu. Saya tidak mau pakai. Susah nanti ya. So saya gunakan bertobat ya, bertobat dan mengembalikan apa yang milik Tuhan. Jadi di dalam ayat 11, oke, menceritakan tentang kemampuan dan belas kasihan Allah. Jika umatnya bertobat dari perbuatan mereka, Allah akan menghentikan serangan belalang yang telah merusakkan hasil tanaman mereka. Itu adalah hal yang pertama. Oke, tindakan. Oke, saya mau kita belajar dengan dalam dan sistematik. Tindakan Allah, dia akan menghentikan serangan. Sifat Allah, dia adalah maha kuasa. Allah mampu menghentikan serangan
belalang itu. Allah mampu menghentikan hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kamu dan saya, di dalam pekerjaan kamu, dengan saya di dalam bisnis kamu, dengan saya tak ada bisnis lah, oke, dalam bisnis kamu, dalam kerja kamu, ya. Allah mampu menghentikan hal-hal yang tidak baik, tapi syaratnya senang. Cari Allah. Kembalikan apa yang miliknya. Itu bukan saya yang bilang, itu Alkitab yang bilang. Kita sama-sama baca itu tadi, ya. Nah, yang kedua, Allah juga berjanji akan membuka tingkap langit. God will open the window of heaven until rain will come down, sehingga hujan turun membasahi bumi, dan pokok anggur tidak akan mati kekeringan lalu mengeluarkan hasil yang banyak. Pada waktu dulu, gandum dan anggur adalah penghasilan utama selain ternakan domba, lembu, dan sapi. You see, apabila kita bertobat dan mengembalikan apa yang memang milik Allah, kita kembali kepada tema. Pastor Billy, jangan lari, ya. Kita kembali kepada tema. Apabila kita menyenangi hati Allah, Dia pula pasti akan menyenangi hati kita. Apabila, dalam arti kata yang lain, dalam bahasa Indonesia, apabila kita berkenan di hati Allah, pasti oleh kerana perkenanan itu, Dia pula kembali berkenan kepada kita. So make God happy. Senang cerita, I refresh it, very simple. Make God happy, please Him. The rest, don't worry. God will take care of us. He will provide. Paling penting, Tuhan ingat kita. Saya terus terang, kalau orang lupa saya tidak peduli. Minta maaf, mungkin kata pastor kamu very direct, tapi saya mau kamu paham hati saya. If people around me forget me, it's okay. As long God remember me. Am I right, Brother Sam? Betul? Semua yang ada setuju? Tak apa kalau kita dilupakan orang. Siapa setuju di sini? Bagi ikon dulu. Bagi ikon, saya mau tengok. Siapa disetuju sini? Tidak apa kita dilupa orang. Asalkan Allah yang ingat kita. Itu sudah mencukupi. Oke? Itu sudah mencukupi. Bro Billy, tahun lepas, kau jangan lupa, tahun lepas kereta kau pancet, aku yang datang tolong kau tahu kah? Sampai hati kau lupa. Ampuni aku, minta maaf, memori aku sudah tua, sudah ini mau masuk 40 sudah. Mungkin memori ada kurang sedikit, tetapi jangan risau bro. Tuhan ingat apa yang kau buat. Itu yang paling penting. Kalau Tuhan ingat apa yang kita buat, itu sudah cukup. Walaupun orang lupa. See, that's why. Senangi hati Tuhan, maka hatimu akan disenangkannya. Oke? Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-12 pula, Allah berjanji bahwa semua mata dan lidah akan menjadi saksi tentang kemakmuran umatnya, dan mereka akan disenangi ramai. Hal ini dibenarkannya terjadi karena umatnya telah bertobat, karena Allah itu berkuasa dan berbelas kasihan, dan akhirnya nama Allah ini dipermuliakan. How can that happen? Satu bangsa yang memberontak, satu bangsa yang cepat lupa Tuhan, satu bangsa yang pergi cari Tuhan-Tuhan lain, itu bangsa Israel, ya. Satu bangsa yang pergi cari Tuhan-Tuhan lain, sedangkan terang-terang Tuhan Allah itu telah bimbing mereka keluar daripada Mesir sampai ke tanah perjanjian, kembali ke dalam pembuangan, dan kembali lagi ke dalam tanah perjanjian. God is real. Saya 7 tahun belajar di sekolah Alkitab. Saya punya otak masih, ya, saya tekankan hal ini, saya punya otak masih berpikir, kenapa bangsa Israel macam ada kurang zat sedikit. Boleh saya guna macam tu? Ketawa Kirol. Ya, itu kurang zat. Tuhan real, Pak. Tuhan bagi kami makanan. Tuhan turunkan makanan dari langit. Tuhan bagi kami minuman, Tuhan bikin air. Tuhan itu Firaun punya askar sedang kejar kami. Tuhan lakukan mujizat. Boom. Tuh laut merah terbuka. Masih lagi mau cari Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan lembu emas, golden calf. Oke, anak lembu emas. Jadi heran saya dengan bangsa Israel. Lepas itu paling sedih, ya, kalau kamu memang pembaca Alkitab tegar, kalau kamu tidak percaya cakap pastor. Nah, oke, bagi yang saya nampak ada beberapa orang yang menulis di sini, bagus. Kalau kamu mau tahu betapa keras kepalanya bangsa Israel,
saya mau kamu, ini homework kamu untuk sepanjang minggu ini ya, jemaat yang saya kasihi ini, homework kamu untuk sepanjang minggu ini. Baca kitab Hakim-Hakim. Kamu akan nampak 3 ayat pertama kitab Hakim-Hakim itu adalah pengulangan. Lalu bangsa Israel murtad lagi kepada Tuhan. Masuk Hakim-Hakim 2 diulang lagi. Lalu bangsa Israel, berapa kali mereka memberontak kepada Tuhan. Baca kitab Hakim-Hakim. Nah, so kembali kepada hal ini ya. Apabila Allah berkata, kalau kamu repent, kalau kamu bertobat, kata Allah, kalau kamu memberi kembali apa yang milikku, hatiku akan senang. Apabila hatiku senang, kamu akan aku buat menjadi bangsa yang dikenali. Kamu akan aku buat menjadi bangsa yang makmur. Kamu akan aku buat menjadi bangsa yang berkuasa. That is God's promise to the Israelite. Tapi masalahnya orang Israel tidak percaya, susah percaya. Mungkin percaya tapi lupa lagi. Tidak patut semua bangsa Israel umur 40 tahun macam saya. ingat lupa, betul? So, that's the thing. Okay, that's the thing. Kita harus lihat. Kita harus tahu, okay, perjalanan Alkitab, cerita Alkitab itu ya. Apa masalah bangsa Israel ini. Nah, Allah berkata kepada mereka, once you bertobat, once you give back what supposed to be mine, my heart is happy, and I will bless you. Pernah kamu jumpa di dalam Alkitab? Coba bagi tahu saya kalau ada jumpa di Alkitab dan tunjuk sama saya kalau betul. Saya belanja, kamu makan kolomi di Cempaka. Oke, tidak lama lagi kita boleh dine in ya. Tidak lama lagi kita boleh dine in. Kalau tidak silap saya sudah ada tempat yang dine in sekarang ya. Cari dalam Alkitab, bila Allah murka, bila Allah marah, dia tetap memberkati. Karena Allah marah kepada bangsa Israel, dia memberkati mereka. You don't find that. Yang saya tahu, apabila ada murka Allah, yang saya tahu ya, pemahaman saya, yang saya tahu apabila Allah murka, ada hukuman. Itu saja ya. Bila ada Allah murka, ada hukuman. Tetapi bila Allah murka, kita bertobat, ada pengampunan. Amin. Oke, bila Allah murka, kita bertobat, ada pengampunan. Bila ada pengampunan, ada permulaan yang baru. Oke, maka itu kitab Malaki ini, pasal 3 khususnya, mengajar kita, oke, kesimpulan untuk kisah kitab Malaki 3 ini ya, khususnya ayat 10, 11, 12. Kesimpulannya, bangsa Israel lupa untuk mengembalikan apa yang memang semiliknya ataupun selayaknya milik Tuhan. Malah ada yang buat-buat lupa, ada yang tidak memberi, walaupun sudah diajar oleh nenek moyang, walaupun sudah diajar oleh kitab suci pada waktu itu untuk mengembalikan. Oke, kalau ada yang bilang, pastor, susah sangatkah orang Israel dulu mengembalikan, susah sangatkah memenuhi standar Allah? Balik nanti atau lepas khotbah ini kamu buka kitab Imamat. Kamu buka kitab Imamat, kamu lihat semua yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel dalam kitab Imamat itu. Nah, di dalam kitab Imamat ada berkata, jangan makan lemak-lemak. Lemak-lemak itu milik siapa? Nah, siapa tahu di ayat mana ini? Don't eat the fat because all fat belong to God. Wah, kami di sekolah kitab cakap habis dah lemcok. Kita harus buang semua lemak lemcok. Daging dia tidak boleh makan. Lemak dia jangan. Itu gurau ya. Oke. Jangan stres-stres ya. Oke. So, kita lihat ya. Big question pada khotbah kita hari ini. Apakah Tuhan mampu memberi dan mengambil kembali? He gives and takes away. Pernah dengar lagu itu? He gives and takes away. Jangan nyanyi saja. Tahu kebenaran dia. Apakah Tuhan mampu memberi dan mengambil kembali? Lord gives and Lord takes away. Itu satu kalimat yang sangat-sangat populer. Tetapi saya tidak mau menguraikan itu dengan lebih dalam. Karena untuk menguraikan kalimat God gives and takes away, menurut Ayub ini memerlukan satu khotbah khusus. Banyak pengkhotbah misquote. Banyak kata-kata Ayub dalam kitab Ayub ya. Itu pasal kamu jarang dengan pengkhotbah. Oke, sebab di dalam kitab Ayub itu ada yang disebut manusia, ada yang disebut Allah.
malah ada juga petikan si iblis dalam itu ya. So harus hati-hati berkhotbah daripada Ayub. Ini Pastor remind semualah ya. So dalam kisah Ayub, dia mengatakan bahwa Allah lah yang memberi dan Allah yang mengambil semula. Dan konteks dia merujuk kepada nafas kita ini. Nafas manusia ini. Allah menghembus nafasnya kepada manusia yang pertama, yaitu Adam. Saya mau tanya ini, kalau kami laki-laki Tuhan hembus dengan nafasnya, yang perempuan dijadikan daripada apa? Siapa boleh jawab saya? Pastor Senaida jangan jawab. Si Senaida jangan jawab. Yang lain. Kalau wanita, kalau lelaki dijadikan daripada nafas Tuhan. Kalau wanita dijadikan daripada. Kalau lelaki dijadikan daripada debu, kalau wanita dijadikan daripada apa? Siapa yang boleh beritahu saya? Oke. Di ruangan chat. Oke, right? Tuhan mampu memberi dan mengambil kembali. Itu poin yang pertama. Oke. Yang kedua, Nabi Samuel mengatakan bahwa Allah ya yang mematikan dan menghidupkan, membuat seseorang itu miskin atau kaya, meninggikan dan merendahkan seseorang itu juga. So that's why jemaat Tuhan, hal ini memperingatkan kita. God is the one who lift up someone. God is the one who can bring someone down. God is the one who can mengambil nyawa seseorang, and God is the one who can raise someone from dead. Dalam perjanjian baru kita lihat Yesus sendiri. Betul? Kum talikum, dia kata kepada anak itu. Kum talikum, anak itu bangun terus. Jadi hanya Tuhan yang mampu mengambil nyawa ataupun memberi nafas. Nah, hanya Tuhan saja yang mampu membuatkan seorang miskin itu menjadi kaya dan seorang kaya itu menjadi miskin. Dan hanya Tuhan saja yang mampu mengangkat seorang itu ataupun merendahkannya. So saya tidak pernah, kalau kamu tanya, Pastor, pernahkah M tinggi? For me, I don't need that. Itu terserah pada Tuhan. Kalau Tuhan mau kita ada di posisi ini, di posisi itulah kita sesuai rencana Tuhan, karena Dia tahu kemampuan kita. Tetapi kalau Tuhan angkat kita, itu karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tetapi kalau Tuhan mau kita di level ini, tetapi kita berusaha untuk naik di level atas dengan kekuatan kita sendiri, takut satu hari nanti apabila kita stumble di level atasan, apabila kita tidak terurus sesuatu itu, apabila kita tidak dapat buat sesuatu itu, then we say, God, where are you? Saya punya lecturer di SDM pernah berkata, many people today, they want to go where they want to go, but they want God to seiringan dengan plan mereka. Mereka mau Tuhan itu jadi support system. Mereka tidak mau pergi mana Tuhan mau mereka pergi, di mana Tuhan bekerja melalui mereka, tetapi mereka mau pergi kemana mereka pergi dan mereka mengambil Tuhan sebagai support system. Tetapi apabila mereka sampai ke situasi itu, ke tempat itu, dan ternyata mereka bertemu dinding di ujungnya, the first question come out from their mind, dalam pikiran mereka, God, where are you? You say that you will be with me wherever I go. God, you say you will do this when I ask. Tetapi lecturer saya yang cakap, bukan saya. Tetapi the first question you must ask, does God want you to be there in the first place? See, does God want you to do that in the first place? Does that what God planned? Or that is what you think? Your experience or your ambition. Nah, ini satu benda yang very gray line yang harus kita perhatikan ya, jemaat Tuhan. Dan yang ketiga, apakah Tuhan mampu memberi dan mengambil kembali? Oke, yang ketiga, Yesus mengotok pula. Lihat Pastor sudah mula tersasul. So Brother Sam, Brother Sam, next time you jangan risau Brother Sam kalau you tersasul lah Brother Sam. Sedangkan Pastor sendiri yang memang cakap bahasa setiap hari pun tersasul lah. Tadi bukan mengutuk, mengotok. Mana pernah ada ayat mengotok, Brother Sam? Oke, Yesus mengutuk ya, mengutuk pokok ara karena tiada buah di situ ketika ia ingin memakannya. Pastor, kenapa ada ayat ini? Apa yang Pastor coba sampaikan? Oke, siapa di sini tahu cerita tentang Yesus mengutuk pokok ara? Soalannya ialah, apa salah pokok ara itu sampai Yesus harus mengutuknya?
Karena dia tidak berbuah. Kalau dia tidak berbuah, kenapa Yesus sebagai Tuhan tidak tahukah pokok itu tidak berbuah? So, ada questionnya. Yesus tahu pokok itu berbuah. Tetapi ketika dia pergi kepada buah itu dengan harapan menemukan sebiji buah itu untuk dimakannya, Yesus mendapati bahwa tiada buah di pokok ara itu. Mengapa tiada buah? Karena orang yang menanam pokok ara itu telah ambil semua buah yang ada di pokok itu. Itu sebabnya Yesus curse pokok ara itu. Kenapa Yesus sampai marah begini? Untuk kita memahami ini, kita balik kepada konteks perjanjian lama. Seperti saya bilang, belajar Alkitab kita harus melihat secara keseluruhan. Balik kepada konteks perjanjian lama. Ingat cerita Boas dengan Rut? Adat Yahudi, adat orang Yahudi, apabila mereka mempunyai tanaman, when they cut, when they tuai tanaman, sebahagian kecil daripada tanaman mereka itu harus disimpan di tepi untuk orang yang memerlukan. So adat itu dibawa sampai ke hari ini bagi yang pernah ke Holy Land. Saya ulang lagi, bagi yang pernah ke Holy Land. Suatu hari nanti saya doakan kamu dapat pergi. Bila sampai di sana kamu akan nampak banyak pokok buah di tepi jalan. Saya boleh garanti kamu, you just come down from your tour bus, pergi petik makan, tapi tidak boleh tapau. Bila pihak berkuasa tahu kamu tapau, bila orang di sana tahu kamu tapau, mereka akan saman kamu. Atau mereka akan marah. No tapawing. Nah, kenapa? Ini adalah budaya yang orang Yahudi bawa dari dulu. Pelan-pelan, everybody can eat, but you must eat it on the spot. Because you must leave it untuk orang lain. Nah, ini yang buat Yesus, oke? Kamu sudah diberi berkat. Pokok ini sudah bertumbuh. Allah sudah menurunkan hujan. Aku datang untuk mencari buah di pokok ara ini, tapi tidak ada satu pun buah itu. So Yesus mengutuk pokok ara. Sebenarnya Yesus tidak mau lagi pokok itu menghasilkan buah. Karena ketamakan dia yang mempunyai pokok, yang telah mengambil semua isi atau buah daripada pokok itu tanpa meninggalkan kepada orang lain. Bukti Tuhan mampu memberi, Tuhan mampu mengambil kembali. Oke, satu kesaksian pendek. Seperti saya bilang bagi yang tidak dengar minggu lepas ya, saya pernah kerja offshore, gaji sampai 15K. Oke, saya boleh tunjuk payslip. Tidak pernah bagi persembahan. 5 tahun kerja habis dengan hal-hal yang lain. Sampai satu waktu, las-las saya hilang pekerjaan. Dan bapak saya tegur saya. Selama kamu bekerja, pernah kamu bagi persembahan ini? Pernah kamu bagi persepuluhan? Saya bilang tidak. Dia bilang itulah salah satu hal yang paling salah kamu kerjakan. Kamu tidak mengembalikan apa yang Tuhan bagi sama kamu. Saya diam. Nah, seterusnya, mengapa menyenangkan Tuhan itu penting, jemaat Tuhan yang saya kasihi? Mari kita lihat mengapa. Oke, menyenangkan hati Tuhan itu penting. Nah, yang pertama sekali, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, atau dalam arti kata yang lain, kalau Tuhan, if God is pleased with Brother Sam, kalau God is pleased dengan Sister Naida, kalau God is pleased dengan Brother David, contoh yang saya dapat lihat dalam screen saya inilah ya. Kalau Tuhan itu senang dengan jalan seseorang, musuh kamu pun Tuhan akan damaikan dengan kamu. Maksudnya, oke, contoh saya ambil siapa di sini ya? Saya nampak Ivy, sis Ivy. Pastor, mereka di tempat kerja saya ganas, Pastor. Oke, contoh lah ya. Mereka selalu bully, Pastor. Kalau Tuhan berkenan dengan kamu, kalau Tuhan ada bersama dengan kamu, dan kalau Tuhan betul-betul kamu cari dia, sedangkan penindas kamu, bully kamu, orang yang tidak suka sama kamu, orang yang ada plan yang tidak bagus sama kamu, Tuhan akan damaikan dia dengan kamu. Bukan karena usaha kamu, but karena Tuhan punya rencana lebih besar dengan kamu, dan tiada orang lain yang dapat merosakkan rencana Allah. How beautiful is that? Saya ulang lagi, oke? Bila rencana Tuhan itu indah buat kamu, kalau Tuhan mau rencananya itu tercapai untuk kamu, tidak ada musuh-musuh yang di kiri kanan kamu dapat menggagalkan rencana Tuhan, karena mereka bukan Tuhan.
Kamu tidak perlu buat apa-apa. Ini firman Tuhan, bukan cakap Pastor Billy. Saya cuma menguraikan firman Tuhan itu. Oke, nah kesimpulan, Raja Salomo, siapa yang sebut Amsal 16 ayat 7 ini? Raja Salomo. Siapakah Raja Salomo itu? Adalah raja yang paling masyhur, paling pintar dan berjaya dalam Alkitab. Dan dia menekankan bahwa perkenanan Tuhan itu penting. Bagaimana Raja Salomo dapat berjaya, dapat masyhur, sedangkan pada zaman dulu untuk menjadi raja atau kingdom yang bertahan, bagi kamu yang tengok Game of Thrones, bagi kamu yang tengok Last Kingdom, bagi kamu yang tengok Lord of the Ring, kamu boleh ingat kan cerita-cerita lama begitu? Untuk satu kerajaan itu kekal, rajanya mesti pintar, rajanya mesti berkuasa, rajanya mesti masyhur, you know. Tetapi Raja Salomo seperti itu, dia adalah seorang raja yang sangat hebat pada eranya. Dia menunjuk kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada hidup kamu, jika Tuhan berkenan kepada seseorang itu, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya. So, senangi hati Tuhan, maka dia akan menyenangkan hatimu. Dan kita lihat lagi ya, kita lihat. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini daripada Steve Lawson, ya. Seorang ahli teologi lah Steve Lawson, ya. If you please God, it doesn't matter whom displease you, who you displease. And if you displease Him, it does not matter whom you please. Jika Anda menyenangkan Tuhan, tidak perlu risau siapa yang tersinggung karena hal itu. Jika Tuhan yang disinggungkan, tak ada makna atau gunanya siapa yang Anda senangkan. Steve Lawson. Kalau kamu preach kebenaran Alkitab dan ada orang membenci kamu karena memberitakan kebenaran Alkitab, biar kamu disenangi Tuhan. Itu yang paling penting. Tetapi kalau kamu disukai orang karena memberitakan yang bukan daripada Alkitab, kamu harus ingat siapa yang kamu jumpa di ujung hari. This is a very strict advice daripada mentor saya. Preach the truth, Billy, even if it's hard for people to hear, kata mentor saya. Sebab by the end of the day, you will be standing in front Him, the one who calls you. Wow. Wow. Oke. Okay? Nah, perkenanan Allah yang diajarkan Alkitab. Perkenanan manusia adalah budaya duniawi. Nah, tetapi inilah, ini saya refresh ya. Perkenanan Allah sebagai orang Kristen, oke, sebagai orang Kristen itu yang saya maksudkan itu BQ 2021 ini saya itu Billy Quick ya. So ini ya, perkenanan Allah lewat daripada apa yang dibicarakan Alkitab itu yang kita sebagai orang Kristen ikuti. Namun perkenanan manusia adalah budaya duniawi. Hari ini tidak dinafikan di luar sana ya, di luar sana. Perkenanan manusia itu diangkat sama tinggi dengan perkenanan Allah. Saya sedih dengan hal ini. Kalau kita tidak ambil hati nanti mereka begini, mereka begitu. Tetapi bagaimana dengan kebenaran Alkitab? Apa yang Allah katakan? Nah, sebagai orang Kristen kita harus tahu. Ini yang nomor satu. Oke, ini yang nomor satu Alkitab ya. Nah, saya memberi saya memberi satu contoh Alkitabiah dari Perjanjian Baru. Oke, saya tidak mau ambil contoh-contoh yang susah, yang belum pernah didengar. Oke, jadi saya mau ambil satu contoh yang pernah didengar. Oke, atas ini Zekius. Bawah ini saya tidak tahu siapa itu yang di bawah ini. Oke, atas ini Zekius ya. Oke, Zekius dalam Injil Lukas adalah seorang kaya yang pendek. Oke, dia teruja melihat Yesus lalu menaiki pokok sakamo ya, pokok sakamo. Inilah pokok sakamo ya, pokok sakamo nih yang di bawah nih. Oke, dan rendah dan berdahan banyak. Saya ingat waktu sekolah minggu dulu, kalau ada di sini yang mau jadi cikgu sekolah minggu, di masa depan kalau ada yang di sini mau jadi sekolah minggu, jangan bagi tahu anak-anak sekolah minggu Zekius itu naik pokok sana, dia tinggi dia. Oke, dia mau lihat Yesus tinggi betul pokok yang Zekius naik. Salah itu ya, salah. Saya harus tegur ini. Pokok sakamo tidak tinggi.
Pokok sakamo kamu boleh cari dalam Google. Pokok sakamo itulah yang dinaiki oleh Zacchaeus. Kalau pergi Holy Land, ada kamu akan temukan pokok sakamo dan kawasan di mana Zacchaeus melihat Yesus. Nah, pemungut cukai dibenci oleh sesama orang Yahudi yang melihat mereka sebagai pengkhianat yang bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu orang Romawi. Itu sebabnya pemungut cukai tidak disukai pada waktu itu. Kalau hari ini pemungut cukai itu ibarat along lah, along. Sebut saja nama along, terus orang tidak suka tengok. Begitulah zaman dulu pemungut cukai ini ya. Nah, apa yang Zacchaeus tidak sadari ialah Yesus mau bermalam, dan makan di rumahnya. Dia sangat gembira, kemudian bertaubat. Nah, keselamatan terjadi bagi dirinya. Dia memberi hartanya kepada orang banyak karena dia merasakan kebaikan Allah melalui Yesus Kristus. What we can learn daripada kisah Zacchaeus? Apabila Yesus datang ke rumahnya, Zacchaeus melihat itu sebagai sesuatu yang tidak terduga, tidak tersangka. Sehingga itu menggerakkannya untuk bertobat. Dan apabila Zacchaeus bertobat, dia memberikan hartanya. He let go. Walaupun ada ahli teologi yang berdebat, termasuk di sekolah teologi waktu saya belajar dulu, mengatakan bahwa dia tidak memberi semua hartanya, tetapi apa yang penting ialah hidup Zacchaeus itu berubah. Perspektifnya berubah. Dia bertobat. Dia memberi apa yang dia ambil. Karena dia merasakan keselamatan. Karena dia merasakan penebusan Kristus ke dalam dirinya, merasakan kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Dia seorang pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat. Tetapi apabila dia melihat Yesus masuk ke rumahnya, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Maka itu tergerak baginya untuk memberi apa yang telah dia ambil daripada orang. Dan kita lihat lagi, kita sudah tidak lama lagi sampai di penghujung khotbah jemaat Tuhan. Kita lihat lagi dua kisah di dalam Alkitab. Orang yang disenangi Tuhan, maka kemudian dia pula disenangi Tuhan. Dia yang menyenangi Tuhan dan kemudian Tuhan menyenangi dia, yaitu Abraham. Nah, Abraham dibenarkan karena iman. Dia siap mengorbankan Ishak atas permintaan Allah. Apabila Allah tes Abraham, tes yang Allah bagi sama Abraham itu tes yang paling sukar. Siapa ada anak di sini? Saya rasa ada beberapa daripada kita yang dalam ini ada anaknya. Termasuk saya tengok di sini ada Sis Betty, Sis Sandra, Brother Raymond, Brother Noel, saya lihat di sini. Bagaimana kalau tes yang Allah lakukan pada Abraham itu Allah lakukan pada kita. Di mana the only child yang Allah bagi, dia guna kembali untuk coba kita. Satu-satunya anak yang Tuhan bagi sama kita, dia guna untuk coba kita. Persembahkan anak yang aku bagi kepada kamu ini. Jadi korban bakaran. Saya rasa kalau kita hari ini memang pasti suami istri itu akan berperang begaduh besar. Kok gila lah? Kok gila kamu kasih korban anak ini? Kita akan dengar perbualan yang begitu. But what happened to Abraham dan Sarah? Karena daripada kamu ini anak Tuhan, kamu minta, so we go. Dia bawa Ishak, dia letak Ishak di atas tempat korban itu, siap untuk menyembelih Ishak. Allah lihat iman Abraham. Allah lihat kesanggupan Abraham. Allah senang dengan apa yang dia lakukan. Allah ganti dengan domba. Apa yang jadi sama Abraham? Berkatnya. Dia menjadi bapa segala bangsa. Dan kita lihat bagaimana kalau Allah tidak senang. Allah tidak senang dengan orang yang tidak mengembalikan apa yang milik Allah, mencuri dari Allah, merompak dari Allah. Yang kita lihat itu akan, saya ada sebut sedikit pasal dia di khotbah minggu lalu. Dia adalah salah seorang tentara yang mengikut Yosua, menyerang Yeriko sehingga ditundukkan.
Kemudian segala harta yang dirampas itu sepatutnya dibawa ke rumah pembendaraan, sama seperti apa yang Allah perintahkan kepada umat Israel di dalam kitab Malaki pasal 3 tadi. Bawa ke rumah pembendaraan, tapi akan menjadi tamak. Dia mencuri daripada pemilikan Allah. Bukan banyak pun yang dia curi. Kamu lihat sana dalam screen ini, sikit dia curi itu, dia masuk dalam tanah. Kemudian Allah tidak senang. Dengar baik tema khotbah kita tadi ya. Senangi Allah, maka hatimu akan disenanginya. Oke, you see. Karena Allah sudah tidak senang akan perbuatan Akan. Seterusnya, tentara Yosua berarak melawan satu tentara lain yang sepatutnya menjadi kemenangan mudah. Tetapi mereka tewas. Dan mereka mulai bertanya kepada Allah, apa sebab kita tewas? Jericho yang begitu hebat kita tawan, tetapi kenapa kita tewas di battle yang seterusnya? Dan Allah mengatakan bahwa ada di antara pengikutmu yang mencuri daripada aku, dan mereka mendapat tahu ianya adalah Akan. Apa jadi sama Akan? Dia direjam dengan batu. Anaknya direjam dengan batu. Ternakannya direjam dengan batu. Tidak bagus pengakhirannya. Soalnya tidak menyelamatkan Akan. Itu akibatnya daripada tidak menyenangi ya Allah ya. So kita lihat seterusnya ya, ayat yang terakhir. Dan janganlah kamu lupa, ini untuk kita semua, dorongan untuk kita semua pada hari ini ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita ada banyak cara memberi bantuan jemaat Tuhan yang saya kasihi, oke? Banyak cara kita memberi bantuan. Yang pertama, dari bantuan seorang kepada seorang yang lain. Kalau kamu rasa ada rakan kamu yang kurang makan, berkati. Kalau kamu ada rasa teman kamu yang sudah 3 bulan kereta dia tidak bayar dan hampir kena tarik, kamu boleh pinjamkan uang kamu kepada dia, bantu ringankan beban. Itu yang dimaksudkan ya, memberi bantuan. Tapi pada masa yang sama kita sebagai orang Kristen jangan lupa ya, semua kita ini ya sebagai orang Kristen, we all. Nah, saya lihat di sini ya, ada berapa kita ya, saya lihat dalam grup ini, saya rasa namanya juga kita pada hari ini. Nah, gereja kita itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab saya sebagai pastor, bukan tanggung jawab MPG saja, bukan tanggung jawab pemimpin gereja, tetapi kita semua sebagai jemaat SIB Nilai. Bangunan kita di SIB Nilai itu adalah tanggung jawab kita. Kita jaga sama-sama karena kesitulah kita beribadah. Betul? Ke gereja itulah kita beribadah. Sekarang kita beribadah secara online karena kita belum boleh kembali ke gereja. Tapi suatu hari nanti kita pasti akan kembali ke gereja. Maka itu kita harus terus kekalkan gereja kita. Nah, kita mau punya pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Dan pelayanan-pelayanan ini semua akan membutuhkan tanggung jawab dan bantuan daripada kita. So itulah yang dikatakan memberi bantuan kepada orang di sekitar kita, kepada rumah Tuhan, kepada pekerjaan-pekerjaannya, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, kita sampai kesimpulan pada pagi ini jemaat Tuhan yang saya kasihi. Nah, kita telah lihat betapa seriusnya Allah terhadap mereka yang merompak, mencuri, tidak mengembalikan apa yang sememangnya milik Allah. Kisah seperti Bani Yakub, Akhan, Ananias dan Safira ini yang kita lihat minggu lalu membuktikan bahwa Allah tidak senang dengan hal itu apabila mengambil atau meminta daripada Tuhan tetapi tidak mengembalikannya ya. Nah, berlawanan dengan itu kisah seperti Abraham dan seorang anak yang ikhlas menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Lihat seorang anak itu. Dia menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan yang dia miliki, diberkati memberi makan 5.000 orang. So bagus sekali cerita ini sebenarnya. Saya berdoa kepada Tuhan, apakah Tuhan saya berkhotbah tentang Malaki 3 ataupun saya berkhotbah tentang 5 roti 2 ekor ikan di minggu yang terakhir ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Namun khotbah dari Malaki itu menjadi beban saya untuk saya kongsikan, maka itu saya kongsikan dari kitab Malaki 3 tadi ya. So tapi sedikit daripada sedikit sedutan daripada kisah anak yang memberi 5 ekor roti. Tengok Brother Sam, pernah kau jumpa 5 ekor roti? Jangan jumpa di Facebook nanti ya. 5 ekor roti, aduh lucu.
Oke, 5 keping roti dan 2 ekor ikan. Anak itu saja yang dia ada. Kita semua tahu cerita itu kan. Mereka ikut Yesus. Ada yang datang tidak bawa makanan karena teruja dengar apa yang Yesus beritakan. Mereka ikut. Jumlah mereka sekitar 5.000 orang. Dan murid-murid Yesus bela. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Jesus, Jesus. Yes. Oh, no food, no food. Matilah, matilah. Why? 5.000. Oh, luar sana. Kau tidak nampakkah itu? Jadi, nah macam mana mau kasih makan 5.000 orang? Nah, so murid-murid Yesus cakap, sana ada 1 orang anak. Oke, saya refresh, saya refresh. Sana ada 1 orang anak. Ya ada 5 roti, 2 ekor ikan. Bring it to me, kata Yesus. Wah, datang aja anak tuh. Anak itu benar, kita lihat sifat anak ini. Yesus minta, oke, saya pasti ya, saya yakin. Kita lihat anak sini ya, anak sini punya kontek, bukan Yesus punya kontek. Anak ini, 5 roti, 2 ekor ikan. Bagi sama Yesus. Oh yes, bagilah, ambillah. I am here because I believe in him. Pernah kamu pikir macam tuh? Apa yang terlintas di pikiran anak itu ketika dia bagi 5 roti 2 ekor ikan? He is there to see Jesus. He is there to witness the miracle that Jesus will do. Just imagine when the disciple tanya anak tuh, can I have your 5 loaf of bread and 2 fish? Kamu pikir dia kasih sama Yesus untuk apa? No, he was there to witness Jesus. He was there to listen to Jesus. When he will ask for that bread and fish, take it. Take it. You are Jesus, bawa. You ask it for me now. Take it. You see? Nah, ini yang saya suka dengan cara anak ini. Ambillah. Bila Yesus memberkati 5 roti itu, bukan 5 ekor ikan, 5 roti itu dan 2 ekor ikan itu menjadi 5.000. Ada berapa bakul lebih? 22? Baca baik-baik Alkitab Anda. Oke, 12, betul berdasem. 12 bakul lebih. Meaning to say, apabila Tuhan memberkati, saya suka cerita ini. When God bless, takut kita saja yang tidak. Jadi kalau saya khotbah pasal anak muda itu, takut kita saja yang tidak dapat terima apa yang Tuhan bagi. Dalam kisah anak itu, bila Tuhan memberkati 5.000 orang itu, daripada 5 roti dan 2 ekor ikan, apabila Tuhan memberkati, ada 12 bakul lebih. So Tuhan bukan berkati dalam amount yang agak-agak cukup-cukup. Bila Tuhan memberkati dengan lebih. Cuma the question, what will we do when we have more? See, saya tutup khotbah kita. Apa yang akan kita buat kalau kita memiliki lebih? Itu saja. Oke, renungan untuk kita. So, maka itu senangkanlah hati Tuhan dengan memberi kembali apa yang miliknya untuk membantu pekerjaannya di bumi ini. Oke, pemberian kita sedikit atau banyak, tetap membantu daripada tidak memberi sama sekali. Nah, memberi kembali akan membuatkan kita diberkati dengan lebih lagi, ya. Nah, memberi juga cara kita memperhatikan gereja, pelayanan Tuhan, dan hambanya. Belajar mengembalikan setelah diberkati. Oke, so saya tutup khotbah kita dengan renungan ini. Apabila kita menerima sesuatu hari ini, kadang-kadang when something happen to us, kita macam mana saya cakap kita bila sesuatu terjadi itu kita selalu overwhelm. Kita selalu macam happy lah, happy bila benda-benda baik itu terjadi dalam depan. Sampai kita lupa satu waktu dulu kita pernah mendoakan hal itu. Dan itu juga mengajar kita apa yang kita doakan hari ini belum tentu dia akan makbul hari ini, tapi dia akan makbul di kemudian hari. God still answer our prayer. God still answer our prayer. Coba kamu lihat di hari Rabu ya, prayer meeting hari Rabu. Ada di antara saudara-saudara kita yang share bahan doa mereka ulang-ulang. Saya suka. Oke, sebagai contoh, Brother King, allow me to pinjam you, Brother King. Oke, Brother King di sini, saya sangat happy dengan Brother ini. Dia mendorong saya. Dia jemaat saya, tapi saya sangat happy. Dia sudah masuk 3 minggu atau 4 minggu ini berdoa minta Tuhan membuka jalan untuk dia kembali bertugas di Sarawak.
Oke, karena dia sudah lama berada di sini. Tetapi dia kata begini, apapun jawaban Tuhan, ajar saya untuk memahaminya. Saya kagum dengan orang yang bersikap begini. Whatever, yeah, I pray to God asking this, but whatever he answered me, I want him to make me understand why he do that. Ini menunjukkan bahwa kita berharap kepada Tuhan, dan apabila Tuhan membuat rencananya, instead of questioning God, kita tanya dia, God, why you do this? What you want from me? Teach me to walk and trust in you. This is a very, very good example, ya. So itulah tadi jemaat Tuhan, senangi hati Tuhan. Senangi hati Tuhan, maka hatimu akan disenangkan. Alright? Itu tema khotbah kita, dan saya tinggalkan kita semua dengan renungan itu, ya. Please God and you will be pleased by Him. Right? So sebelum kita saya menyerahkan masa kepada Brother David yang akan share info gereja. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat makanan rohani yang telah kami dengar pada pagi ini. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau mengharapkan hal yang sama dari dulu sampai ke hari ini daripada umat-Mu. Maka itu kami telah menyaksikan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari yang sudah. Ajar kami untuk setia mengembalikan apa yang milik Engkau. Ajar kami untuk setia membantu orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami untuk sadar bahwa apa yang kami ada adalah daripada Engkau sendiri. Hamba berdoa Engkau terus memberkati semua yang ada pada pagi ini, secara fisikal, secara mental, begitu juga secara rohaniah mereka, Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan masa seterusnya kepada Brother David kita. Shalom and selamat pagi. Sebelum saya teruskan, jika suara saya dengar dengan begitu jelas, bagi thumbs up ataupun stiker senyum nampak gigi. Sebelum saya kongsikan info gereja, mari saya mengajak kita untuk memberi persembahan dan persepuluhan terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, kita kembalikan apa yang sememangnya milik dan hak Tuhan untuk membantu pelayanan dan gereja Tuhan. Anda boleh transfer atau bank in ke akaun yang tertara di skrin sekarang ini. Pemilik akaun tersebut adalah Sis Vivika Wan, bendahari gereja kita. Okey, kita masuk ke ruangan info. Info yang pertama adalah persekutuan doa akan diadakan pada setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Jika siapa-siapa yang free pada waktu tersebut, you are welcome open-handed to join our persekutuan doa. Dan info yang kedua, ibadah minggu hari Ahad adalah secara online melalui aplikasi Zoom dengan mengikuti SOP yang ditetapkan sehingga dimaklukan lagi. Bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah Ahad, anda boleh melihat kembali di YouTube channel SAB Nilai. Jangan lupa like dan subscribe. Sesiapa yang ingin dibaptiskan boleh menghubungi Pastor Sidang, iaitu Pastor Billy, untuk melakukan kelas baptism secara online. Ada 3 sesi kelas sebelum baptisa air dilakukan. Dan info yang keempat, barang siapa tergerak untuk menjadi ahli gereja SAB Nilai, maklumkan kepada Pastor Sidang atau MPGs dan anda akan diminta untuk mengisi e-form SAB Nilai melalui WhatsApp. Dan info yang kelima, jemaat yang memerlukan doa pribadi, kaunseling dan khidmat pastoral boleh menghubungi Pastor Sidang kita, iaitu Pastor Billy. Info yang keenam, mana-mana jemaat yang ingin bertunang, berkahwin yang perlu melalui sesi bimbingan prakahwin, jika ada yang berhajat, boleh menghubungi Pastor Sidang kita, iaitu Pastor Billy. Dan info yang terakhir, minggu depan akan diadakan perjamuan suci
So, saya menggalakkan semua mempersiapkan roti dan anggur masing-masing. Sekian saja info untuk minggu ini. Saya kembalikan masa ini kepada Elder Sam. Thank you David untuk membawa info gereja bagi kita, and thank you juga kepada Pastor yang atas firman Tuhan yang share dan mendorong kita semua untuk menjadi jemaat yang ikhlas dan jujur dengan Tuhan dalam hal pemberian. Dan jemaat SIB Nilai dan rakan-rakan yang join bersama kami pada hari ini, saya sekali lagi bersyukur dan berterima kasih karena Anda join ibadah pada pagi ini bersama. Dan saya harap dan berdoa kita akan terus jumpa dalam minggu-minggu akan datang dan juga dalam persekutuan doa SIB Nilai pada hari Rabu malam. So, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita, dan saya mendorong supaya kita sebagai rakyat yang bertanggung jawab terus jaga SOP kita terus take care of the SOP, karena kita lihat statistik case COVID-19 masih tinggi, masih ada bilangan yang sangat tinggi. So kita, walaupun kita ada beberapa rekan-rekan kita sudah ada ambil dua dos, tapi mari kita terus jaga diri kita, jaga keluarga kita, and then sama-sama menjaga SOP kita. Baiklah, kita sudah sekali lagi sudah sampai ke penghujung. Sebelum kita berakhir, saya serahkan masa ini kepada Pastor Billy untuk membawa kita dalam doa penutupan dan doa pemberkatan. Silakan Pastor Billy. Alright, terima kasih Brother David buat info yang telah dibacakan tadi, dan terima kasih juga Brother Sam karena telah menjadi host kita di sepanjang ibadah ini. Sebelum saya mendoakan kalian semua, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya juga ingin memperkenalkan bakal istri saya, Carol. Dia ada bersama dengan kita pada pagi ini ya, dan dia sekarang sedang tinggal bersama dengan Brother Mani dan Sis Rebecca, yaitu timbalan pengurusi SIB Seremban. Dia ada bersama dengan mereka di situ. So, mengapa saya mengambil peluang ini untuk memperkenalkan dia? Dua sebab. Yang pertama sekali, kami mau bersyukur kerana pertunangan kami sudah extend, tertangguh selama hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Dan kalau mereka yang ikut ibadah doa hari Rabu, sudah 2 kali flight Carol cancel. So kami akan ke JPN pada hari Selasa ini. Sekiranya flight Carol cancel hari itu, maka kami akan terlimpas date JPN yang mana kami harus register kembali secara online, dan saya tengok slot yang seterusnya adalah pada bulan November. Jadi puji Tuhan ya, doa kita didengar Tuhan, itu sebabnya saya kongsikan hal ini. Dan saya juga mau dorong jemaat SIB Nilai semua untuk terus mendoakan rancangan kami Carol untuk bernikah pada bulan Oktober nanti. Tapi doakan khusus untuk urusan JPN kami pada hari Selasa ini ya. Hari Selasa ini Pastor dengan Carol akan ke JPN untuk urusan perkawinan kami. So saya minta budi baik semua jemaat yang ada di sini, doakan urusan kami supaya berjalan lancar ya. Terima kasih. So mari kita semua tunduk kepala dan Pastor akan mendoakan kamu semua, doa berkat untuk kamu semua. Begitu juga buat jemaat kita yang tidak dapat hadir ya. Untuk mereka yang baru bersama dengan kita, bukan ini saja jemaat kita ya. Ada jemaat kita yang bekerja di airport, yang menjadi frontliner, yang bekerja di kilang. Mereka sedang bekerja pada hari Minggu ini. Namun mereka akan ikut ibadah ulangan melalui YouTube pada esok hari. So ada di kalangan jemaat kita yang sedang bekerja pada hari Minggu seperti ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya akan mendoakan kalian semua. Bapa, kami telah selesai beribadah hari ini. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, dan dengan harapan yang menjadi korban berbau harum di hadapan-Mu. Kami juga telah mendengar daripada sabda firman, hamba manusia biasa yang mempunyai keterbatasan, tapi hamba mohon
Roh Kudus-Mu yang akan memeteraikan firman-Mu itu, kebenarannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan menjadi sekadar pendengar, tetapi melakukan firman-Mu. Hidup kami hanya akan berubah apabila kami melakukan firman-Mu. Dan hamba berdoa khusus buat semua yang ada pada pagi ini. Bapa, Engkau pelihara, lindungi, dan berkati semua yang ada pada pagi ini. Baik di dalam kehidupan mereka secara pribadi, begitu juga di dalam pekerjaan mereka atau usaha mereka. Dalam relationship mereka dengan orang tersayang, begitu juga dengan orang di sekeliling. Dalam kesehatan mereka, Bapa, Engkau berkati, Engkau pelihara mereka, Engkau lindungi. Malah di dalam pelayanan mereka, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Biar mereka menjadi orang yang berhasil dan orang yang mengimpact. Hamba berdoa supaya semua yang ada pada pagi ini akan menjadi orang Kristen yang semakin matang, yang punya relationship secara pribadi dengan Engkau, Bapa. Dan biar semua yang ada pada pagi ini dapat melihat campur tangan dan penyertaan-Mu yang berterusan di dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga ketika mereka bangun pagi, mereka tidak gusar, tidak risau akan apa yang akan mendatang. Karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka percaya terlebih besar daripada segalanya. Ajar kami, Bapa, untuk terus bersandar kepada Engkau. Terus berharap kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha kuasa. Apabila kami tahu siapa Engkau Allah, kami tidak akan goyang dengan apa yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu Engkau ada di saat kami berseru. Engkau ada di saat kami melutut. Engkau ada di saat kata-kata ini tidak terkeluar dan hanya cucuran air mata saja. Engkau tahu. Maka itu pada pagi ini hamba berdoa khusus buat jemaatku ini, Bapa. Aku sangat mengasihi mereka sebagai Bapa rohani mereka. Aku datang kepadamu, Bapa. Mohon, Bapa, Engkau perhatikan mereka, Engkau jaga mereka di mana saja mereka berada pada saat ini, dari mana saja mereka sedang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di Subang, baik yang ada di Petaling Jaya, baik yang ada di Kucing, baik yang ada di Sepang, baik yang ada di KL, baik yang ada di Negeri Sembilan, di Merata Negeri Sembilan ini, baik yang daripada tempat lain, Bapak, yang ada pada pagi ini mengikut ibadah Zoom ini, Bapak, jaga mereka, lindungi mereka, pelihara mereka, dan berkati mereka. Untuk jemaat kami yang sedang bekerja, khususnya para frontliners, hamba tahu ada di antara jemaat-jemaatku yang menjadi frontliners pada saat ini dan yang tidak pulang kepada keluarga mereka karena tugas mereka, Bapa, dan yang karena tidak dapat beribadah karena tugas mereka, Bapa. Roh Kudus-Mu melayani di mana saja mereka bertugas pada saat ini. Kami tidak pernah lupa mereka, Bapa, malah kami ingat mereka. Lindungi mereka, Tuhan, dari wabah penyakit yang sedang menular pada saat ini, Bapak. Mereka sedang berbakti untuk negara, mereka sedang berbakti untuk kami juga, Tuhan. Maka itu kami sebaiknya seiman mendoakan jemaat kami yang menjadi frontliners ini. Jaga mereka di mana saja mereka bertugas pada saat ini, Bapak. Jemaat kami yang sedang bertugas di kilang, di airport, di mana saja pada saat ini, Bapak. Roh Kudus-Mu juga yang melayani mereka dan peringatkan mereka untuk terus memupuk dan memelihara hubungan mereka dengan-Mu, Bapa. Hamba berdoa buat jemaat kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh pada saat ini, ataupun jemaat kami yang sedang di dalam keadaan duka pada saat ini oleh karena hilang orang tersayang. Ada yang di pengetahuan hamba sebagai gembala sidang, ada yang di luar pengetahuan hamba yang hamba tidak tahu. Tetapi karena Engkau adalah Allah yang maha tahu, maka itu hamba dan seluruh kami pada pagi ini datang kepadamu, Bapa, mendoakan rakan-rakan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-mara kami, di mana saja mereka berada, yang sedang di dalam kelemahan tubuh, yang sedang kuarantin, yang sedang dijakiti COVID, yang sedang mengalami sakit penyakit yang lain. Dalam nama Yesus, Tabib yang ajaib, kami mohon mereka dipulihkan dan disembuhkan. Dan untuk jemaat kami yang sedang di dalam keperluan, kami tidak nafikan, Bapak. Hari Rabu lepas ada jemaat kami yang mengatakan mereka sedang mencari alternatif lain untuk menjalani kehidupan.
Mohon pintu langit dibukakan supaya mereka mendapat pekerjaan dan sebagainya. Bapak, pada pagi ini kami sebagai satu keluarga dari SIB Nilai, kami mendoakan di jemaat-jemaat kami yang di dalam keperluan. Khususnya yang memerlukan pekerjaan. Bapak, Engkau seperti yang kami pelajari tadi, mampu membuka tingkap-tingkap langit. Engkau mampu menyuburkan ladang. Engkau mampu menghalang belalang pelahap untuk merosakkan tanaman. Maka itu Bapa, dengan apa yang kami pelajari pada pagi ini Bapa, kami datang kepada kami mohon Engkau memberi pekerjaan, memberi alternatif kepada jemaat-jemaat kami yang memerlukan. Dan satu hal yang kami minta juga Tuhan, minta mereka untuk berani datang kepada kepimpinan gereja. Ajar mereka untuk berterus terang dengan kepimpinan gereja bila mereka memerlukan sumbangan. Karena kami tahu walaupun tidak banyak yang dapat kami lakukan, tetapi Engkau sendiri Bapa akan menggunakan kami untuk menolong mereka semampu mungkin. Maka itu hamba berdoa, biar ada keterbukaan di dalam hati jemaatku untuk menghampiri gembala sidang, untuk menghampiri MPG, untuk menghampiri jemaat lain, menyatakan keperluan mereka. Sehingga kami ini menjadi saluran berkat. Yes Lord, we want to be the vessel to bless others Lord. I may have not much, but I'm willing to give Lord. You know my heart, you know my church members heart Bapak. Engkau tahu hati setiap orang. Sanggup memberi walaupun tidak banyak, tetapi karena kasih kami sanggup memberi. Maka itu Bapak ajar mereka untuk datang dan berbicara kepada kami semua. Dan kami berdoa juga buat gereja kami yang telah ditinggalkan. Apapun rencana MKN di masa akan datang, ajar kami seperti apa yang telah dikatakan oleh elder kami. Ajar kami untuk mematuhi SOP, ajar kami untuk berjaga-jaga pada masa yang sama, menjalani realiti kehidupan. Dan Tuhan kami mohon, tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Dan peringatkan kami bahwa untuk menjadi orang Kristen yang baik adalah untuk yang menjadi patuh kepada undang-undang. Maka itu juga Bapak, apa saja rencana kami di masa depan, ajar kami untuk berdoa kepadamu, ajar kami untuk mempercayai sistem, dan ajar kami untuk melakukan peranan kami masing-masing. Dan jemaat SIB Nilai semua angkat tanganmu, pasti ingin memberkati kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berjalanlah dan hiduplah di dalam penyertaan Allah Bapa. Berjalanlah dan hiduplah di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Berjalanlah dan hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Hadapi hari-hari yang mendatang dengan mata yang tertumpu kepada Allah kita, dengan iman yang tertumpu kepada Yesus Kristus, dan dengan pimpinan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai beribadah dan mengucap syukur buat hari ini. Amin. Rasa